semua kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Atau ada yang mau menyampaikan Apakah tidak berani? Ada muatan politis ya Pak? Iya Pak. Ada muatan politis. Ada muatan politis. Sekali lagi saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Masalah Tom Lembong ini masyarakat sudah tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Kasus Pak Tom Lembong ini udah jelas kasat mata. Begitu mulai ada pertanyaan dari masyarakat, pihak Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung mulai panik jawabnya di situ. Targetnya itu hanya, kalau saya pribadi lihat ini, yang penting bisa memberikan rompi pakai borgol terus difoto itu aja. Tujuannya jadi tidak mendidik, malah sepertinya ya membunuh karakter seseorang seperti itu. Pihak kejaksaan ini pada saat menangani kasus pertama itu kelihatannya harimau gitu. Merekam itu. Salah. Tapi begitu perjalanan sampai sidang, harimaunya sudah berubah jadi kucing seperti itu. Ya dianggap mungkin kita ini nggak tahu hukum. Loh, kita ini kan mbahnya penyidik. Saya melihat bahwa ini politik lebih banyak muncul daripada hukumnya. Seperindiknya Oktober 2023. Ada apa di 2023 bulan Oktober? Jadi kalau ngerem mobil kan harus pakai kaki atau rem tangan. Nah kalau ngerem politikus kan pakai sprindik di situ. Ups. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasannya. Alhamdulillah hari ini saya mendapat orang yang menjadi pilar kewarasan sejak dari muda sampai menduduki jabatan tinggi dan setelah purna tugasnya. Beliau adalah Purnawirawan Komisaris Jenderal Ugro Seno. Apa kabar Mas? Waalaikumsalam. Iya. Kalau Pak Abraham kan pakai gini-ginian, Mas saya nggak pakai gitu. Mas Ugro ini lagi keliling-keliling terus saya lihat Mas. Iya Pak. Keliling dari satu TV ke TV lain maksudnya. Nunggu panggilan. Hari ini apa namanya, Tom Lembong ngajuin pra peradilan dan ada lagi hashtag apa tadi Mbak? Bebaskan Tom Lembong. Ya. Petisi Tom Lembong. Apa setelah dengar ini apa Mas? Kemarin kan baru ngomong agak dalam soal Tom Lembong. Iya. Jadi masalah Tom Lembong ini masyarakat sudah tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ini. Jadi kita harus apresiasi masyarakat bahwa masyarakat tidak lagi buta kuhab atau buta hukum. Nah, semua aparat penegak hukum harus hati-hati ke depan, ya kan? Karena banyak orang yang sudah mulai bicara tentang hukum acara pidana, tentang bagaimana penyidikan dan sebagainya, sehingga beda situasi sekarang ini dengan situasi sebelumnya. Jadi kasus Pak Tom Lembong ini udah jelas kasat mata, ya kan? Begitu mulai ada pertanyaan dari masyarakat, pihak Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung mulai panik jawabnya di situ aja. Oh gitu? Iya, jadi dari mana konfirmasi paniknya itu? paniknya begitu tanya tidak perlu membuktikan ada aliran dana. Nah, ngapain ada pasal 2, pasal 3 undang-undang tidak Padahal pidana tuduhannya korupsi? itu ya Pak Tom? Iya jelas seperti itu Mas ya. Bacanya kan ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi iya betul. kalau nggak ada aliran dana terus aliran apa seperti apa? Aliran kebatinan seperti itu Mas. Harus ada kerugian faktual yang mesti Iya, dijelaskan. bukan selalu bilang dari awal 471 triliun timah. Ini sekarang ada 400 miliar. Dan dicek ada nggak laporan BPK 400 miliar itu memang kerugian negara. Ya, kalau nggak ada kan selalu bicara potensial seperti itu. Oke. Apa hal penting lainnya yang dalam kasus Tom Lembong yang perlu diperhatikan untuk lebih lanjutnya? Iya, saya rasa ya seharusnya memang Pak Tom Lembong dan para penasihat hukum mengajukan untuk pra peradilan supaya masyarakat juga diedukasi tentang pra peradilan sehingga biar publik nanti lebih cerdas lagi bahwa apakah setiap saat itu penyidik bisa menyatakan seorang tersangka dengan tiba-tiba panggilan saksi sudah 4 kali atau lebih kadang-kadang, kemudian diundang lagi sebagai saksi,
dan saat itu di switch menjadi tersangka. Jadi ini bukan mematikan listrik menghidupkan listrik seperti itu. Jadi ya terbuka saja gitu loh. Kalau perlu pemeriksaan saksi yang lainnya dilengkapi, alat-alat bukti lain dipenuhi, tersangka terakhir aja. Bagi saya tersangka beradiam, nanti kalau mau menyampaikan keterangan ya dibuatkan berita acara, kalau enggak ya sudah. Jadi tidak perlu ditahan sampai 20 hari, nanti plus berapa? 30 nanti plus lagi jaksa juga tambah lagi 30 plus 30 sampai lebih 100 sekian hari. Kan sepertinya targetnya itu hanya, kalau saya pribadi lihat ini ya, yang penting bisa memberikan rompi pakai borgol terus dipoto itu aja. Kan itu tujuannya, jadi tidak mendidik, malah sepertinya ya membunuh karakter seseorang seperti itu. Itu sebenarnya bukan tujuan hukum, bukan seperti itu menurut saya. Jadi kalau begitu pra peradilan menjadi relevan dan penting karena dia akan menguji kesahihan dari penetapan tersangka itu. Iya betul. Jadi apakah penentuan tersangka tadi memang sudah sesuai dengan hukum acara pidana atau belum? Nah kita uji nanti di pra peradilan. Mudah-mudahan itu terbuka untuk publik nanti. Kalau pra peradilan terbuka, berarti kalau gitu tujuan kedua untuk membangun public discourse ya. So kemudian dengan pra peradilan itu bisa terbuka seluruh proses yang ini. Mas Ugro ini dan teman-teman, kita kayaknya diserbu gelombang masalah yang terus-menerus bertubi-tubi tanpa henti dan tanpa jeda. Belum selesai Tom Lembong atau di antara Pon Lembong, kita juga kemudian disajikan dengan kasus Komdigi. Judi online. Menteri Ari yang sebelumnya itu sekarang malah dikait-kaitkan. Ada orang yang diduga menjadi bagian dari Pak Ari ini, dan disebut di situ ada Valen, ada kemudian ada Zulkarnain atau Tommy, itu terlibat di situ, dan ada 1.000 lebih orang judi online yang dilindungi oleh orang-orang dalam. Bagaimana Mas Ugro melihat itu? Ya saya melihat Kominfo sekarang jadi Komdigi salah. Komdigi ya. Jadi yang pernah dipublikasikan ke publik kan bagaimana konten-konten yang berbau porno yang ditangani. Karena mungkin ya kan ditonton dulu, oh ini porno atau tidak gitu loh. Sampai selesai kan, itu menarik. Tapi kalau bisa menangani yang konten-konten berbau porno tadi, masa judi nggak bisa? Sebetulnya ini masalah judi sudah lama pasti diketahui, masa dibiarkan? Kalau orang sudah tugas di Kominfo waktu itu juga seharusnya bisa memonitor ini. Dan kalau misalnya sudah memonitor, kan bisa koordinasi. Saya nggak tahu apakah sudah pernah koordinasi Menteri Kominfo ini dengan Kapolri, misalnya minta diperbantukan ada dari cyber crime-nya tugas di sana untuk monitor judi. Jadi begitu rame-rame sekarang ada judi ketangkap, ya kita apresiasi bisa tertangkap. Tapi menurut saya saatnya dibuka semua, dibedah semua siapa yang terlibat, karena pasti menyangkut ASN ini ada kaitan dengan undang-undang korupsi. Nah, mulai disiapkan nih undang-undang korupsinya di mana. Jadi jangan hanya undang-undang judi saja, tuntaskan semua. Jadi aliran dana kemana seharusnya sudah bisa dibuka. Nah, kita minta secepatnya penyidik membuka aliran dana dan itu sampaikan ke publik aja. Jadi jangan sampai sepertinya sulit untuk membuka aliran dana. Saya rasa dengan IT ini kan harusnya lebih cepat bisa diketahui publik. Oh ini prestasi Polri yang luar biasa, dan bisa keterbukaan Polri untuk menyampaikan bahwa persoalan judi ini analisa atau anatomi crime-nya itu seperti ini. Ini sampaikan pada publik harus segera. Ada 3 hal yang menarik di situ. Pertama, jumlah tersangkanya terus bertambah. 16 orang. Dari 16 orang itu ada swasta. Jadi dari situ kelihatan bahwa ini tidak dilakukan sendiri. Satu itu. Terus kedua, betul Mas Ugro, kita sampai sekarang belum tahu nama-nama orang itu, apalagi aliran dananya. Jadi sebaiknya itu memang dibuka. Terus yang ketiga, sekarang kayaknya kasusnya mau dikecilin Mas. Seolah-olah tuh hanya judi. Padahal kan misalnya bandar judinya yang memberikan itu kan dia bisa kena 2 case tuh. Ya kan orang yang menyuap dan kemudian judi itu sendiri. Dan sejauh mana sebenarnya hubungan, ini saya sebut ini dari satu media nih Mas, yang saya sebutnya ada hubungan, ada orang yang namanya Tony Tomang yang itu katanya teman dekatnya yang mempunyai kewenangan scrolling web judi itu,
Dan juga ada orang yang namanya Valen. Nah, ini juga itu sejauh mana keterlibatan orang-orang. Jadi orang-orang itu memang perlu didetek ya, siapa aja yang terlibat itu. Jadi PPATK juga harus ikut dilibatkan di sini karena dengan uang judi ini kan pencucian uang di situ. Jadi tindak pidana pencucian uang juga dimasukkan di sini sehingga siapa yang menerima uang dari aliran ini, entah itu resmi lewat aliran atau kemudian dari aliran ditaruh di pinggir baru diberikan. Ini kan saksi-saksi bisa diperiksa. Jadi benar-benar harus dibuka tuntas aliran dana ini sampai ke laut mana kira-kira seperti biar agak jauh sedikit. Kalau di sungai kan sempit nanti. Nah ini sekarang prestasi polisi yang luar biasa ini yang mungkin dalam sejarah bisa membongkar kejahatan yang judi, kemudian tidak ada pidana pencucian uang, kemudian korupsi di salah satu kementerian yang memang punya peran yang besar dalam melihat, memeriksa konten-konten yang berkaitan dengan pornografi, berkaitan dengan keamanan negara dan sebagainya. Nah ternyata di sisi lain kelihatannya garang menangani konten-konten yang berbau porno dan kemudian kaitan dengan menyangkut keamanan negara, ternyata di sisi lain punya hiburan judi tadi. Ini yang mungkin harus Ini ada data yang menarik Mas, saya baru scrolling datanya ini. PPATK mengatakan di kuartal pertama tahun 2024 itu transaksi judi online 600 triliun Mas. Ya betul ya Bang. Tinggi banget ini 600 triliun. Jadi kalau orang dibayar 8,5 juta gitu sebulan untuk nutupin dari 1.000 lebih itu agak nggak masuk akal deh maksudnya. Ya itu masih ada kebohongan menurut saya. Jadi setoran yang judi seperti ini harusnya bisa diungkap. Kalau memang ada kuartal pertama itu sampai 600 triliun. Kalau bisa 800 kan ini bisa nutup APBN. Jadi benar-benar ini luar biasa. Jangan sampai berhenti di beberapa orang ASN saja. Jadi semua orang-orang yang terlibat di situ, baik masyarakat yang terlibat harus dibuka semua. Dibuka. Saya setuju itu. Cuma saya ada ketakutan gini loh Mas. Hari ini kita berantas nih judi online yang ada di Kementerian Komdigi tadi. Walaupun belum dibuka semuanya dan kita harapkan itu terus didorong sehingga masyarakat terus punya perhatian. Tapi jangan-jangan ini disikat. Ini sedang memasukkan bandar judi yang lain Mas. Iya. Karena ada pernyataan seorang menteri mengatakan ya kalau memang agak kepepet kesulitan defisit APBN, kenapa nggak mulai membuka judi gitu kan? Ya. Jadi kita pasti orang-orang ini kan mencari kesempatan dalam kesempitan. Kemudian melihat negara lain seperti Malaysia kok ada di Genting dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini kelihatannya ingin diterobos bahwa Indonesia kesulitan dana sehingga dana dari manapun mau dimasukkan di situ. Jadi sekarang harusnya undang-undang sudah ada, aparat penegak hukum tegakkan undang-undang itu dengan sebenar-benarnya, dan kalau misalnya ada pejabat menyatakan akan buka judi dan sebagainya, ya saya berharap Kapolri harus tegas bahwa pasti akan disikat oleh Polri gitu aja. Jadi jangan didiamkan aja. Kalau didiamkan seolah kan tidak ada masalah kalau buka judi dan sebagainya. Jadi saya berharap bahwa apa yang terjadi di Komdigi ini harusnya pintu masuk untuk membongkar semuanya. Bukan hanya 16 atau mungkin 20 orang. Ini pasti semuanya udah tahu pas ngobrol-ngobrol. Ini ada dana enak nih kita buka judi saja. Tapi ya apakah tidak kita berhentikan seperti itu? Karena yang rugi nanti kan masyarakat lagi di situ. Yes. Jadi di judi ada 3 isunya ya. 1, bongkar semua orang yang diduga terlibat dalam kasus judi ini. Karena transaksinya udah mengerikan sekali. Dan bahkan dampaknya udah sampai ke level yang paling mikro ya, masyarakat kecil. Dan mereka juga lari ke itu Mas, ke pinjol dan sebagainya. Ini merusak mental masyarakat, ya kan? Kalau perlu hukumannya diperberat. Jadi ada dampak yang luar biasa dari sekedar judi. Terus kedua, jangan sampai beres-beres ini kemudian dipakai untuk memberi legalisasi atau karpet merah kepada penjudi besar lainnya. Ya, itu yang perlu diwaspadai juga. Ya. perlu diwaspadai. Terus yang ketiga yang juga menarik sebenarnya, dulu kan menteri yang terdahulu itu kan sangat intens Mas. Harus dilihat keterlibatannya itu, dikupas tuntas siapa sesungguhnya yang terlibat dalam seluruh proses itu. 3 hal itu. Menurut Mas Nugroho gimana? Ya,
budaya malu harusnya diciptakan lagi di kita nih. Jadi seorang menteri yang pernah menjabat di situ dan ditemukan ada suatu tindak pidana yang luar biasa dan itu merusak mental masyarakat. Kalau selama ini tidak tahu ya kita perlu menduga bahwa dia tahu tapi pura-pura tidak tahu seperti itu. Jadi lebih bagus ya sang menteri ini saya siap dan saya siap mengundurkan diri dari jabatan saya sekarang untuk membantu kepolisian mengungkap kasus ini. Itu aja. Oke. Selain tadi menyentuh Tom Lembong sedikit dan juga soal judi, ada lagi Mas. Ya. Zarov Rikaf. Ya. Ini belum pernah terjadi. Ada orang menjadi pengepul dan duitnya itu sampai hampir 1 triliun. Sehingga kemudian ada cukup banyak gagasan muncul tuh Mas. Jadiin dia whistleblower aja karena akan terbongkar itu semua. Ya. Atau sebenarnya periksa seluruh kasus-kasus yang ada kaitan dengan dia karena kemungkinan besar kasus-kasus itu bermasalah. Yang kayak gitu. Mas Ugro sendiri ngelihat fenomena Zarov Rikar ini seperti apa? Ya, ini sebetulnya mental preman yang biasa narik uang dari masyarakat, kemudian ada yang mengumpulkan di salah satu titik situ. Jadi yang bersangkutan ini kan sebenarnya ya dibilang makelar kasus atau perantara makelar. Jadi ada makelar, ini hanya perantara. Jadi makelarnya ada puluhan atau ratusan, ini perantara. Jadi ini salah satu pintu masuk untuk bisa masuk ke dalam. Ini orang ini melalui ini dan ini sudah dikenal banyak orang. Jadi kalau sekarang terungkap ya selama ini hanya dia merasa aman bahwa dengan perbuatan seperti itu dia tidak pernah kontak dengan para masyarakat yang bermasalah dengan hukum tadi, tapi mungkin lewat penasihat hukum tertentu, kemudian lewat makelar baru pada sini. Ini bukan satu titik di sini, ada rangkaiannya mungkin harus di jaringannya dibuka nih. Di situ. Jadi ada rangkaian peristiwa dan setiap peristiwa itu menyimpan masalah dan itu harus dibongkar semua. Ya, jadi ada kalau aliran listrik itu ada cut out itu. Nah ini harusnya dibuka, bukan hanya satu titik ini. Gitu loh. Iya. Dan kalau satu titik dibuka, sebenarnya kita tidak sedang menyelesaikan masalah, kita justru sedang hanya mengganti aja, menutupi. Ya, menutupi. Nanti pasti diganti dengan orang baru. Dulu kan ada sebelumnya, siapa Pak Nurhati Sekjen itu. Nah, sekarang baru lagi. Nah, saya coba iseng-iseng, apakah ini orang baru atau ada hubungan yang lama? Nah, terus isunya saya dapat ini ada hubungan dengan yang lama. Jadi sudah hasil didik ini sudah lahir. Nah, ini apakah nanti punya hasil didik baru lagi kita nggak tahu nih. Seperti itu. Jadi reproduksi sumber daya itu terjadi dalam proses itu. Ya, ingin dapat uang cepat itu kan seperti itu, Mas. Jadi kalau nggak ada kasus kan nggak ada makelar, nggak ada orang yang butuh kasusnya yang salah dibenarkan, kemudian yang benar minta jangan sampai saya nanti dikalahkan lagi, kan seperti itu. Jadi kebenaran yang murni itu sulit didapatkan kalau memang masih ada terminal untuk berhenti di situ dan nyimpen uang dulu di situ. Yes. MA kan sebagai ujung terakhir Mas. Kalau kita kemudian mau refleksi, apa sih yang mesti dilakukan selain bongkar kasus ini? Karena membongkar kasusnya Pak Zarov, kalau tanggung-tanggung, sebenarnya kita sedang memberi vaksin yang membuat mereka jauh lebih kuat dan punya kemampuan yang melakukan penetrasi jauh lebih hebat lagi dan memanipulasi ini. Apa kira-kira gagasan-gagasan yang bisa dipakai? Ya, saya melihat mulai dari proses awal suatu perkara itu ditangani. Kalau pidana kan dari penyidikan, penuntutan sampai pengadilan. Kalau perdata mungkin langsung pengadilan di sini. Jadi sebetulnya sistem informasi penelusuran perkara yang dibikin oleh Kumham itu sudah cukup bagus. Masyarakat siapapun bisa ngontrol perkara di situ. Jadi ini harusnya disepakati bersama. Mulai kalau dari pidana, mulai dari penyidikan. Laporan polisi sudah masuk di sini, sehingga kontrolnya mudah. Nah, kontrol seperti ini nanti harusnya dilakukan oleh, sekarang kan di kepolisian sudah ada Komisi Kepolisian Nasional, jaksa juga ada Komjak, kemudian di pengadilan ada Komisi Yudisial. Nah, apakah komisi ini diperkuat saja di atas ditarik tuh, jadi satu lembaga mengawasi perjalanan kasus dari mulai hulu ke hilir tadi, ya kan? Dengan melihat SIPP sudah cukup.
Kalau zaman dulu kan di pemerintah Pak SBY ada UKP 4. Sehingga begitu keanehan bisa langsung ditangani di situ. Yes. Jadi membangun sistem online yang mengontrol proses dan tahapan perjalanan sebuah kasus. Jadi ini ada kasus baru kok cepat, ada apa nih? Ada kasus lama nggak jalan-jalan, kenapa di situ? Nah ini yang kontrol kan nggak ada. Jadi masing-masing juga tidak mungkin Kompolnas hanya mengontrol polisi, tidak mungkin Komjak mengontrol kejaksaan saja, tidak mungkin Komisi Yudisial mengontrol pengadilan, kan masih ada badan pengawas, ada kamar pengawas. Nah ini ditarik saja satu. Karena itu lembaga. satu sistem, satu siklus ya, ekosistem. Jadi kemudian Iya, harus dibangun. Iya. Itu satu Mas. Yang lainnya laporan kekayaan perlu nggak sih Mas diperdalam lagi di? Ya LHKPN itu saya pernah bicara juga sejak lulus menjadi pegawai negeri atau aparat sipil negara atau pegawai pemerintah itu sudah melaporkan LHKPN-nya Mas. Walaupun itu zero laporkan dan itu bisa dimonitor sampai pensiun bisa dimonitor. Gitu loh. Jadi kalau dilihat nanti misalnya bisa punya kendaraan yang mewah, rumah yang besar dan sebagainya kan terbaca di situ. Lonjakannya itu ada kurva yang bisa di perjalanan tidak kaya menjadi kaya kan bisa dimonitor dari situ. Makanya mungkin usia dibatasi kalau ASN misalnya TNI Polri lah. Kalau dia merasa umur 40 sudah cukup di kepolisian tapi dia bisa kerja di luar yang kira-kira bisa di swasta gitu lebih menjanjikan hidupnya ya mengundurkan diri nggak apa-apa, pindah saja daripada ngerangkap masih tetap di pegawai negeri atau pegawai pemerintah atau mungkin TNI Polri tapi masih ngerangkap di swasta. Ini kan sulit nanti di sini. Yes, bisa menimbulkan konflik kepentingan juga dari situ. Iya Mas, jadi mau pindah kemana aja setelah 40 tahun ya mungkin dia disilakan saja supaya dia untuk bisa memperbaiki kehidupan dia ke depan nanti. Itu kan tadi di LHKPN sistem pelaporannya dimulai dari awal. Iya. Terus ada nggak sih Mas satu mekanisme tuh gagasan jalan keluar mekanisme untuk memastikan bahwa kualitas laporannya itu adalah bisa dipertanggungjawabkan? Kan selama ini ada yang di LHKPN dengan kayak Pak Zarov itu kan cuma 51 M di LHKPN, tapi kemudian waduh hampir 900 miliar lebih itu. Ya memang fungsi kontrol seperti Propam kan masing-masing instansi bisa membangun seperti itu. Seperti seorang pejabat misalnya LHKP-nya 1,5 miliar, tapi jam tangannya 1,1 M. Jadi kan apakah jam tangannya dimasukkan sehingga benda bergerak dan tidak bergeraknya bertambahkan di situ bisa ketahuan. Saya pernah dengar dari Mas Ugro cerita-cerita dulu tuh ada satu budaya atau yang dibangun ya menyangkut BRIMOB tuh Mas. Kalau ada sesuatu yang kemudian menonjol itu pasti diperiksa itu. Atau gimana ceritanya gimana? Iya dulu saya waktu itu tinggal di asrama BRIMOB di Pamulang masih Letnan 2 lah. Kita cerita-cerita sama orang-orang tua di situ lah. Jadi dulu di situ ada Kompi BRIMOB. Jadi BRIMOB itu dulu dibangun kan pasti ditempatkan di pintu-pintu masuk kota Jakarta. Salah satu yang di Pamulang itu untuk mengantisipasi masuknya kejahatan dan sebagainya dari arah Bogor lah, dari Parung. Nah di situ benar-benar BRIMOB itu tidak ada yang miskin atau kaya, itu nggak ada Mas. Jadi kalau ada BRIMOB punya radio saja diperiksa sama Propos. Dari mana ini seperti itu? Ini sebetulnya sudah bagus, tapi mungkin jangan seperti itu sistemnya kan nanti susah nih. Di rumah masak apa, dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang misalnya kawannya belum ada TV kok dia punya TV, jadi merasa senasib sepenanggungan tuh ada di situ. Jadi kontrolnya lebih mudah. Yes. Ya. Jadi jika ada kelainan eksepsional, maka kemudian akan diperiksa untuk melihat apakah eksepsionalitasnya itu memang masuk akal atau tidak gitu ya. Iya, jadi ya mungkin lebih bagus kalau ada LHKPN. Saya dapat komisi karena ada kawan saya jual tanah, ya dilaporkan saja. Saya dapat komisi misalnya mertua saya bisnis, kan bisa mertuanya kaya, gitu. Tapi kalau saya terima duit kejahatan 27 miliar misalnya, seperti apa yang terjadi di tangan Kejaksaan Agung Menpora waktu itu kan, ya. Laporkan aja di LHKPN. Kalau di situ mungkin sudah aman. Oh ini ada nih. Tapi kalau misalnya dianggap kejahatan,
Ya, nanti tinggal KPK atau kejaksaan atau kepolisian turun di situ. Loh ini 27M dari mana nih? Nah, dia jelaskan. Jadi lebih aman seperti itu daripada begitu ketahuan baru dikembalikan, kalau nggak ketahuan nggak dikembalikan. Ini kan nggak bagus sepertinya. Itu kasus Menpora sampai sejauh mana sih Mas yang diikutin Mas Guru? Nah, itu yang sering saya katakan, pihak kejaksaan ini pada saat menangani kasus pertama itu kelihatannya harimau gitu, merekam itu salah. Tapi begitu perjalanan sampai sidang, harimaunya sudah berubah jadi kucing seperti itu. Jadi sayang, yang nafsunya terlalu besar harusnya sampai ujung selesai tetap jadi harimau gitu loh. Jadi, Misalnya kasus apa misalnya Mas? ya sekarang misalnya masalah kasus kaitan dengan timah gitu Mas. Timah, oke. Ya, timah kan 271 triliun. Nah, 271 triliun ini sekarang udah diserahkan ke kas negara belum nih? Ya kan, mengalirnya kemana saja nih? Ya kan, ada menyangkut si A, si B, si C udah diperiksa belum gitu. Jadi jangan garang di awal, tapi di tengah jalan cukupin aja lah yang kira-kira nggak ribut-ribut ini disidangkan. Ya nggak akan selesai, gitu loh. Jadi yang ikut terlibat harusnya dibuka juga. Makanya saya katakan, ya kelihatannya besarnya di depan tuh menakutkan, tapi di ujungnya biasa aja seperti itu. Jangan sampai kasus judi yang tadi sampai ini transaksinya 600 triliun juga seperti itu ya. Oh iya, ini judi ini harusnya ya kita berharap penyidik Polri yang mengungkap ini ya tetap pertama seperti harimau, nanti sampai ujung jangan berubah lagi, tetap jadi harimau itu aja. Kasus Zarov juga begitu. Sama, harusnya penyidik kaitan korupsi yang kata extraordinary jangan surut. Jadi walaupun capek ya sampai titik darah penghabisan kalau perlu seperti itu. Iya. Mas, itu sekarang apa sih yang Mas Ugro lihat kok begitu banyak kasus tiba-tiba menyerbu di awal pemerintahannya Pak Prabowo? Ya. Ini hukumkah, politisasi hukum atau hukum? Saya nggak ngerti itu gimana usulnya Pak? Ya. Pandangannya Mas Ugro? Saya bisa ngambil contoh saja ya baru Tom Lembong lah ya. Tom Lembong, ya, oke. Pak Tom Lembong saya coba analisa beliau 2015, 2016 Menteri Perdagangan. Oke. 2017 sampai 19 kalau nggak salah beliau kepala BKPM atau menteri di situ sekitar kan. Jadi kepala badan ya. Iya, kemudian 2023 ada Sprindik. Kaitan gula. Nah, menteri sebelumnya yang sama-sama kurun waktunya itu sampai 2024 dari 2014 atau 15 itu kurang lebih ada menteri. Dan hampir semuanya melakukan hal yang sama dari staf kementerian nggak mungkin akan berbeda. Gitu loh. Dan kalau memang itu ada potensi kerugian negara berkaitan dengan impor gula kristal mentah tadi, kejaksaan ya mereka semua dulu aja. Masa-masa 6 menteri tadi atau mungkin diambil dari 2004 lah zaman Pak SBY nggak ada masalah. Nah, kalau memang itu dinilai ada potensi korupsi di situ, berarti sistemnya dirubah. Gitu loh. Jangan sampai kalau saya lihat pasal 108 hukum acara pidana itu, kalau ada pegawai negeri, seharusnya pegawai negeri yang melihat bahwa di situ ada potensi korupsi, penyalahgunaan wewenang, sudah mulai melapor saat itu. Berarti 2015, 2016. Tapi kalau 2023 ada Sprindik, ini laporannya laporan siapa nih? Saya nggak tahu nih. Apakah laporan dari pegawai negeri atau laporan jaksa? Nah, kalau ada laporan, berarti ada Sprindiknya. Kalau Sprindiknya 2023 Oktober, berarti lapornya 2023 Oktober. Nah, kurun waktu sekian tahun apa hanya mengamati saja Tom Lembong kan nggak mungkin. Gitu loh. Harusnya semua proses di kementerian itu selama 10 atau 20 tahun bisa diperiksa di situ. Nah, kalau lihat kondisi-kondisi seperti ini ya saya melihat ya setelah pihak jaksa ditanya wartawan macam-macam jawabnya tidak ada aliran dana. Ya udah nanti kita praduga tak bersalah. Loh, praduga tak bersalah kalau sudah nahan itu namanya praduga bersalah, Pak. Jangan udah nahan dikatakan praduga tak bersalah seperti itu. Jadi ya dianggap mungkin kita ini nggak tahu hukum loh. Kita ini kan mbahnya penyidik udah gitu. Jadi kalau ada jaksa cerita gitu, saya sendiri ini jaksa ini asal ada tanya jawab gitu kan. Ya kita sedih. Jadi kalau orang mau bilang ragu-ragu bilang, "Oh ini hukum bukan politik."
Kalau bilang hukum, alat bukti belum ada, sudah ditahan. Kalau seorang menteri dan kerugian negaranya baru potensial ditahan, tujuannya apa di situ, ya kan? Jadi ya saya melihat bahwa ini politik lebih banyak muncul daripada hukumnya. Jadi ya ke depan ini kalau sudah kondisi seperti ini kan mungkin jaksa juga merasa malu nanti kalau dikeluarkan dan sebagainya gitu. Jadi ya lebih bagus kalau hukumnya selesaikan peradilan, kalau politiknya nggak usah malu-malu. Ya misalnya oh ya ini mohon maaf pada masyarakat ada kelemahan di bidang penyidikan seperti itu. Jadi nutupnya minta maaf supaya seolah tidak ada masalah politik seperti itu. Karena memang Tom Lembong melalui lawyernya mengatakan kebijakan yang dilakukan itu adalah kebijakan yang meneruskan kebijakan sebelumnya. Iya, oke saya bilang gini Mas, kalau kaitan dengan gula rafinasi ini, betulnya kan Indonesia ini aparat penegak hukum harus belajar tentang ilmu pertanian. Tebu itu hanya bisa untuk diproduksi menjadi gula dalam 1 tahun hanya 6 bulan. Pabrik gula yang berbasis tebu. Ya, jadi setelah 6 bulan itu kosong. Biasanya pabrik lagi kan? Ya, pabrik gula akan minta impor gula kristal mentah, nanti akan diproduksi menjadi gula kristal putih. Nah, kalau ini benar-benar dilaksanakan dengan itu kuota untuk pabrik gula yang berbasis tebu, bukan pabrik gula rafinasi. Di Indonesia ini sekarang ada pabrik gula rafinasi buat apa? Bagi saya, udahlah pabrik gula rafinasi ini nggak usah macam-macam, ya selesai saja. Dibangun, yang perlu dibangun ada pabrik gula berbasis tebu. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, saya rasa impor gula rafinasi kristal mentah ini bisa diukur kuotanya berapa. Karena masih ada kekurangan selama 6 bulan, jangan sampai stok gula ini untuk industri, untuk rumah tangga ini di Indonesia berkurang, apalagi Indonesia Timur seperti itu. Jadi saya melihat kalau apa yang dilakukan Pak Tom Lembong ini sama yang dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya atau sesudahnya, dan saya juga pernah mengantar rekan saya yang punya pabrik gula berbasis tebu. Waktu itu menterinya Pak Enggar Tiasto nggak salah ya. Terus jawab, wah saya anti gula rafinasi atau gula kristal mentah seperti itu. Saya tidak akan impor ini. Nah, ternyata sebulan kemudian kan di media bisa dilihat, oh ternyata impor gula rafinasi, sehingga ya sebenarnya tidak perlu malu kalau misalnya tetap impor gula kristal mentah gula rafinasi tadi, karena memang untuk kebutuhan gula di dalam negeri. Ada yang sensitif tuh Mas. Ternyata Pak Lembong itu mengeluarkan kebijakan itu karena ada permintaan dari koperasi polisi maupun tentara. Itu bagaimana sebenarnya ceritanya tuh yang diketahui, Bro? Iya itu saya hanya dengar cerita itu, Jadi yang meminta ini kan melalui induk koperasi. Tapi induk koperasi entah manapun lah, apa TNI, Polri atau mungkin dari swasta atau dari pegawai negeri gitu. Jadi sebetulnya bukan untuk kebutuhan untuk anggota. Dipakai aja induk koperasi. Ya dipakai itu karena untuk apa ya, namanya kan bisnis biasanya. Jadi untuk kebutuhan masyarakat tadi. Cuma yang perlu diteliti apakah ini disalurkan ke pabrik gula rafinasi atau pabrik gula berbasis tebu. Seharusnya kalau mau disalurkan adalah untuk pabrik gula yang berbasis tebu. Oke. Ya. Supaya kemudian bisa kelacak benar ya. Ya, kalau BUMN itu kan untuk gula kristal putih yang sudah jadi. Karena dia juga BUMN mau pabrik gulanya di mana dia? Di situ. Ya, sehingga ya menurut saya melalui PT-PT tadi perlu diungkap juga oleh kejaksaan, ya dipanggil. Makanya saya bilang, mumpung Pak Tom Lembong ini sudah jadikan tersangka, tolong diperiksa pabrik gula yang ada mungkin di luar negeri ini. Ya, kemudian dicarikan gula yang sudah sampai ke penduduk. Nah, kemudian dia diolah menjadi gula kristal putih tadi di pabrik mana? Siapa tahu masih ada sisa-sisa. Ini perlu scientific crime investigation supaya barang bukti jelas. Oh ini gula dari luar negeri, naik kapal, kalau bisa kapalnya juga ketemukan kan pasti ada datanya nih. Bea Cukai diperiksa, Menteri Menko Ekuin diperiksa, Bulog diperiksa. Nah
Nanti baru ini terbukti. Siapa yang impor diperiksa, digunakan untuk semuanya, apa? ya. Semuanya jadi anatomi kasusnya itu terbuka, Terbuka nggak semua. cuma sepotong-sepotong Ya. aja. Ya. Sehingga kalau mengobati ini dianggap sebagai kanker, ya nanti obatnya yang pas, yang tepat. Gitu. Pernyataan Pak Ugro yang menyatakan bahwa dalam kasus Pak Lembong itu ada indikasi atau kok sepertinya ada politisasi, itu kan mulai gayung bersambut. Karena kemudian sebagian orang dari the ruling party mulai, ini mesti diselesaikan nih, kalau enggak nih Ya, berbeloknya kemana nih? enggak dibaca sprindiknya udah jelas, Mas. Sprindiknya Oktober 2023. Ada apa di 2023 bulan Oktober? Itu loh. Jadi kalau ngerem mobil kan harus pakai kaki atau rem tangan. Nah kalau ngerem politikus kan pakai sprindik di situ. Ups. Nah sprindik ini dasarnya ada LP tahun berapa? LP-nya ada nggak? Laporan polisi atau laporan jaksa atau laporan kejadian seperti KPK yang diterbitkan sebelum sprindik. Nah, itu yang mungkin nanti harus dibuka di pra peradilan misalnya. Kalau nggak ada LP atau sprindik, kok murah sekali sprindik. Jadi orang juga sudah diberitahu waktu diperiksa saksi. Ini ada dasar laporan kejadian tanggal sekian. Laporan kejadian siapa yang melaporkan? Harusnya pegawai negeri dari Kementerian Perdagangan. Oke. Dia yang tahu bahwa dia menilai ini ada tidak benar seperti itu. Jadi Selain kasus-kasus yang gede, Mas, tiba-tiba kita kayak disodok dengan kasus guru. ya. Yang dia terpaksa atau dipaksa untuk menjadi tersangka. Dan kemudian ada rekayasa yang mencoba menutupi itu. Ya. Dan itu ada keterlibatan polisi juga tuh, walaupun itu perwira pertama ya. Itu gimana itu, Mas? Ya, jadi saya mengalami dulu masih di ABRI, Mas. Di ABRI itu ada kegiatan Santi Aji, Santi Karma, kemudian ada pimpinan itu wajib komunikasi dengan anggota. Jadi sebetulnya kalau Polri kan juga bagian dari aparat penegak hukum. Kalau melihat perjalanan dinamika hukum, kan pasti ada jurisprudensi, ada peristiwa-peristiwa hukum di tempat lain. Nah, masalah guru ini kan bukan hanya terjadi saat ini, sebelumnya kan banyak. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Berarti semua polisi harus tahu se-Indonesia nih. Ada jurisprudensi kaitan dengan kasus guru yang kalau nggak salah di Majalengka atau di Tasik. Oke. Yang akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung di situ. Nah, ini kan jurisprudensi bahwa guru pada saat melaksanakan mendisiplinkan muridnya karena dengan kaitan edukasi itu tidak boleh diproses hukum. Nah, sekarang masih terjadi lagi seperti ini, berarti ada informasi yang tersumbat dari atas sampai ke bawah. Jadi ini harus sampaikan kan, setiap tahun mungkin ada apel Kapolda, apel Kapolres. Nah, Kapolres nanti melaksanakan apel Kapolsek. Nah, Kapolsek nanti dengan bawahnya itu dengan para kanitnya harus sampaikan. Jadi jangan sampai ada lagi guru-guru nanti yang takut ngajar. Yang saya dengar itu takut ngajar anak polisi karena takut dikriminalisasi. Nah, anak polisi sama anak lawyer nih. Ini yang saya jadi ikut sedih. Jadi perbuatan seorang polisi di polsek yang memeriksa guru, akhirnya yang korban adalah anak polisi seperti itu. Ini yang bahaya, jangan sampai terjadi lah seperti itu. Yang korban semua anak polisi dan institusi kepolisian. Iya, Mas. Jadi kalau saya mungkin lainnya saat sekarang lah saya jadi korban juga, nggak mungkin saya bisa masuk AKABRI kan nggak bisa sekolah. Supriyatin, guru di Konawe Selatan jadi korban dituduh menganiaya anak polisi dan itu menyebabkan geger di tingkat nasional. Iya. Gagasan Pak Ugro komunikasi politik, bukan komunikasi institusi untuk memberitahu bahwa ada kasus-kasus yang bisa dijadikan presiden sehingga tidak perlu kemudian membuat kasus yang baru yang kemudian mencoreng nama institusi, itu perlu diperhatikan dan itu tugas dari para komandan. Apa yang Pak Ugro lihat lagi nih terakhir nih? Saya tuh terus terang, Mas, ini kayaknya Pak Prabowo lagi dapat ujian apa?
tiba-tiba diserbu begitu banyak kasus dan meledak di mana-mana gitu kan. Sampai kemudian ada pernyataan kalau ada corporate bermasalah disebut 2 itu Mas ya. Pertamina dan PLN. Jangan buru-buru diciduk atau apa begitu. Itu juga kan statement itu pernah dikemukakan juga tuh, muncul di ruang publik tuh. Sebenarnya pesan apa yang sedang mau dilakukan? Ya sebetulnya diciduk tidak diciduk asal yang menciduk ini profesional itu aja. Jadi jangan langsung tahu ditangkap karena ada laporan informasi. LI itu bukan laporan polisi, itu loh. Jadi dalami dulu, mungkin ada orang dalam yang melaporkan atau kalau misalnya penyelidikan terbuka ya datang aja dulu yang ahli penyelidikan di Republik Indonesia ini dulu polisi, Mas. Namanya Jawatan Pengawas Keselamatan Negara DPKN. Ya, datang saja misalnya ke perusahaan misalnya PLN atau Pertamina, tapi dia sudah pernah membuat anatomi. Kira-kira kalau di PLN ada seperti ini atau di Pertamina seperti ini, ditanya-tanya. Jadi kalau memang aman, ya sudah sampaikan Pak, kami dari kepolisian ingin dialog bagaimana tentang proses-proses bisnis proses di PLN atau di Pertamina. Kan itu ilmu pengetahuan juga. Nah, nanti kalau ada sampaikan mau selesaikan internal atau kami tangani langsung. Kan di situ. Jadi ya saya rasa lebih bagus segera ditangani internal. Kalau nggak sanggup ya misalnya orangnya udah pindah dan sebagainya dan duitnya mungkin bawa lari ya penyidikan langsung korupsi kan bisa di situ aja. Oke. Terakhir saya mau tanya ini Mas. Kepolisian baru aja membentuk task tipikor ya. Apa harapannya terhadap task tipikor ini? Kan kalau ini sekarang kayaknya kasus-kasus tipikor tuh lebih banyak ditangani oleh kejaksaan ya. Ya, ini tantangan berat nih, ya. Tantangan berat bagi saya sebetulnya. Komnas Tipikor ini harus uji coba kira-kira yang waktu dibentuk berarti ada sesuatu yang diharapkan bisa ditangani oleh kepolisian. Ya. Tapi sebetulnya karena sudah dibentuk ya apakah masalah judi tadi bisa ditarik ke Komnas Tipikor untuk dibuka jaringannya seluas-luasnya seperti itu. Ini pintu masuk yang bagus di situ. Jadi kemudian kaitan misalnya yang tadi saya sebutkan ada penerimaan uang hasil korupsi. Bukan saja bahwa Komnas Tipikor juga tidak pilih kasih. Kalau pejabat misalnya terima uang hasil kejahatan itu kan tindak pidana korupsinya bisa dikenakan, kemudian tindak pidana umumnya itu pasal 480 KUHP penahanan juga bisa dikenakan. Nah, ini yang sebetulnya ke depan nanti tindak pidana korupsi itu sebetulnya yang pas menangani adalah Polri. Karena dalam suatu peristiwa pidana korupsi pasti ada pidana umumnya. Ya, yang terima-terima duit ini kan bisa diproses. Kecuali kalau yang terima itu misalnya ada artis karena mengadakan hiburan ya jangan diproses sebagai penerima hasil kejahatan karena profesi kan di situ. Tapi kalau misalnya orang yang tidak ada hubungan dengan profesinya kemudian terima sesuatu ya ini harus diproses. Jangan dibiarkan bahwa sudah kembalikan kita nggak usah proses ya jangan. Ini mungkin Komnas Tipikor harus lebih aktif karena kalau hak tipikor itu ditangani kejaksaan, tindak pidana umumnya jaksa nggak bisa nangani. Ya. Jadi jaksa kan hanya jaksa penuntut umum sesuai dengan ya rumusan pasal 284 KUHP itu ayat 1 ayat 2 ya ke depan nanti seharusnya penyidik itu jelas Polri misalnya. Kemudian mungkin masih ada KPK karena extraordinary. Kemudian penuntut adalah jaksa sehingga tidak tumpang tindih seperti sekarang ini terjadi karena ya ilmunya penyidikan dan penyelidikan itu yang kuat adalah Polri menurut saya itu. Teman-teman, ada cukup banyak kasus kita diskusikan dan itu semuanya menarik. Kasus itu muncul menyerbu labirin di awal pemerintahan Pak Prabowo. Ada sinyalemen muncul. Mudah-mudahan ini bukan politisasi, tapi kasus Pak Tom menjelaskan ada politisasi hukum. Semua ini harus diusut sampai di ujungnya. Kalau tidak, kita sedang melakukan karnavalisasi dari kasus. Inilah cara kami menjaga kewarasan bersama Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugro Seno. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.